Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta, yang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran atau aktivitas MPLS sekarang ini. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, perkenalkan, nama Bapak Arizal. Cukup pendek, hanya 6 huruf aja ya. Alfa, Romeo, Indian, 0, Alfa 5, Arizal. Jadi kalau ingin memanggil Bapak, nama panjang pun tidak berat ya, karena pendek, Arizal. Kalau diperpendek lagi boleh, Pak Ari. Jadi anak-anak sekalian, kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sesuai dengan materi yang telah terjadwal untuk pembelajaran MPLS sekarang ini, yaitu tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan agama ini sangatlah penting bagi setiap manusia. Kenapa? Karena nilai-nilai agama ini memiliki peranan dan pengaruh yang cukup besar terhadap seluruh kehidupan manusia. Nilai-nilai agama itu sangat kompleks, sangat sempurna, lengkap untuk dapat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, karena memang agama itu berasal dari Zat yang maha sempurna, Zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Dan kita harus meyakininya dengan keyakinan yang sangat tinggi agar tumbuh kesadaran beragama kita. Secara bahasa, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang asal katanya a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Maksudnya adalah orang yang mengamalkan agama ataupun orang yang beragama, maka kehidupannya tidak kacau. Dia akan dapat merasakan hidup yang penuh dengan keteraturan, hidup yang penuh dengan kenyamanan. Maka timbullah kesenangan, kebahagiaan. Itulah inti dari kita beragama ini. Maka anak-anak sekalian, ya, siapa yang ingin hidupnya kacau? Ada yang ingin? Bapak rasa semua orang tidak kepingin hidupnya kacau. Maka milikilah agama supaya hidupnya teratur, hidupnya nyaman, hidupnya tidak kacau. Kalau seandainya sudah kita beragama, tapi hidup kita masih berantakan, masih kacau, masih broken home, maka ada yang salah dalam keberagamaan kita. Ada yang salah dengan agama kita. Mungkin ada yang salah dengan cara kita memahami agama tersebut. Nah, anak sekalian, itulah pentingnya
pendidikan agama diajarkan di sekolah. Nah, khusus di sekolah kita ini ya, ada dua jenis guru agama, yaitu guru PAI, guru pendidikan agama Islam, dan ada guru PAK, pendidikan agama Kristen. Tentunya anak-anak peserta didik ya dapat mengikuti pembelajaran PAI dan PAK di sekolah. Dan anak-anak yang selain dari agama dua tersebut ya, harap maklum ya, harus mendapatkan ilmunya atau belajar di tempat ibadahnya masing-masing. Karena fasilitas kita yang terbatas di sekolah ini yang belum mampu untuk pengadaan dari dua agama ini, karena memang peserta didiknya belum mencukupi kuota. Nah, anak sekalian, pembelajaran hari ini mari kita fokus ya, karena Bapak ingin menyampaikan beberapa poin ya, beberapa poin tentang urgensi agama bagi kehidupan manusia, sehingga diharapkan muncul kesadaran kita semua, bukan hanya kalian tapi Bapak juga, semua ya, muncul kesadaran bagaimana kita berlomba-lomba untuk dapat memahami dan bahkan mengamalkan ajaran agama itu dengan baik, dengan sukacita, dengan keridoan, kalau bahasa agama itu dengan ikhlas. Yang pertama, ingat inti, yang pertama, urgensi agama dalam kehidupan manusia yang perlu diingat dan kalian juga Bapak harapkan dapat mengulangnya kembali, yaitu ajaran agama itu mengajarkan kebaikan ya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa agama itu berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna. Tentunya agama itu adalah ajarannya sudah kompleks, sudah sempurna pula. Dan ajaran agama ini mengajarkan dan memandu, merupakan pedoman kebaikan bagi umat manusia. Intinya, bagi siapa yang ingin menjadi orang baik, maka dia harus paham terhadap agamanya. Anak-anak sekalian, agama ini mengajarkan ya segala kebaikan bagi manusia. Hal yang baik-baik termasuk karakter itu diajarkan dalam agama. Karena memang agama itu adalah ajaran kebaikan. Agama mengajarkan bagaimana pemeluknya itu taat aturan. Ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Tuhannya, taat kepada aturan. Jadi orang yang paham dengan agama, dia menjadi orang yang taat. Peserta didiknya menjadi peserta yang disiplin, yang patuh pada aturan, yang melaksanakan aturan yang ada. Kalau dia di sekolah, berarti peraturan tata tertib di sekolah. Kalau dia berada di rumah, seorang agamis yang baik, orang yang beragama dengan baik, dia patuh dengan aturan yang ada, yang dibuat oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Ketika dia berada di lingkungan masyarakat, dia juga ikut aturan. Ya, ketika dia berada di negara Indonesia ini, dia ikut aturan. Ya, undang-undang, perwako, perpu, peraturan apa saja, termasuk peraturan lalu lintas. Nah, disinilah salah satu cermin orang yang beragama dengan baik,
kita bisa lihat dia patuh atau tidak berlalu lintas, ya, di jalan raya. Apakah dia menggunakan helm, ya, memiliki izin berkendara dan lain sebagainya. Nah, banyak nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam agama, ya, termasuk diantaranya harus jujur, ya, harus tanggung jawab, harus menjaga kebersihan. Semua itu diatur oleh agama. Jujur, ini adalah ajaran yang termasuk ajaran yang sangat penting dalam agama. Karena jujur itu adalah sebagai bukti kita patuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga memiliki nilai dimensi sosial. Bayangkan bagaimana kalau kita berdusta. Ya, bukan hanya kita berdosa kepada Sang Pencipta, tetapi juga sudah menyakiti hati orang lain. Nah, anak-anak sekalian, inilah nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama. Banyak sekali, semakin kita selami nilai-nilai agama itu, maka semakin kita menjadi orang yang baik. Itulah pesan agama, bahwa agama mengajarkan kebaikan. Barang siapa yang ingin menjadi orang baik, maka dia harus paham dengan agama. Yang kedua, ya, ajaran agama itu menganjurkan, menyuruh manusia untuk berkarya, untuk eksis, untuk berusaha di atas dunia ini. Nah, ini tidak dapat dipungkiri. Tuhan menciptakan manusia di atas dunia itu ada tujuannya. Di antaranya supaya dapat mengelola, ya, dunia ini, mengelola bumi ini menjadi dunia yang baik, menjadi dunia yang maju, ya, bumi yang makmur. Nah, sehingga kita tidak boleh berdiam diri hanya habis waktu kita untuk beribadah, ya, tetapi karena kita tinggal di dunia, kita juga harus beraktivitas, berkarya, eksis di atas dunia ini, ya, bukan hanya untuk kesenangan kita di atas dunia, tetapi itu jadikan sebagai sarana, prasarana, fasilitas untuk kehidupan akhirat kelak, ya. Karena agama ini adalah ajaran yang kompleks yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 24 jam, ya. Mulai dari bangun tidur, ya, sampai tidur lagi. Bahkan kata orang, agama juga memperhatikan bagaimana kehidupan kita setelah mati, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan gak bangun-bangun pun, ya, itu diproteksi oleh agama. Itu ada cara bagaimana kita menyikapinya yang telah diajarkan oleh agama. Kemudian agama juga mengajarkan kepada kita untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa sukses, ya, dunia maupun di akhirat. Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Apa buktinya? Derajat kita terangkat dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan. Banyak sudah buktinya bahwa orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, secara otomatis dia derajatnya naik. Mungkin jabatannya di pekerjaan, mungkin penghormatannya di masyarakat, ya, ada sebagai pejabat,
wali kota, menteri, presiden dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti bahwa ilmu itu dapat mengangkat derajat kita. Nah, yang kita harapkan adalah derajat untuk dunia maupun akhirat. Ya. Sehingga dengan fasilitas ini maka kita dapat memenuhi kebutuhan kita secara duniawi. Dan juga agama mengajarkan kita untuk mencari rezeki, ya, mencari rezeki, berusaha. Kita tidak hanya boleh diam saja, karena usaha itu, rezeki yang kita cari itu sesungguhnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat kita manfaatkan untuk, ya, diri kita, keluarga kita, dan untuk fasilitas kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, yaitu agama mengajarkan bagaimana kita harus berhubungan yang baik dengan Sang Pencipta dan juga berhubungan baik dengan sesama manusia. Nah, anak-anak sekalian, jelas, ya, kita tidak boleh putus hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Nah, apabila kita tidak menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta, berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan cara memahami kita beragama. Apalagi kita meninggalkan agama. Begitu banyak orang yang putus asa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini, mengamalkan agamanya dengan baik. Begitu banyak orang yang frustasi, begitu banyak orang yang mungkin kaya, jabatan, tapi tidak memiliki kebahagiaan yang hakiki. Hampa hidupnya, ya, jabatannya tinggi tapi masih dirundung masalah kekecewaan, masalah keduniaan, ya, adanya musibah-musibah yang diakibatkan oleh ulah tangannya sendiri, oleh dirinya yang tidak memahami agama dengan baik. Kemudian, ya, agama mengajarkan bagaimana kita dapat berhubungan yang baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia, dengan antar manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, dan itu sudah memang berasal dari doktrin agama bahwa manusia itu jangan pernah putus hubungannya dengan orang lain, karena hidup ini tidak lepas dari bantuan orang lain, tidak lepas dengan kehidupan sesama makhluk Tuhan lainnya. Maka kita harus menjalin hubungan yang baik dengan manusia, ya. Kalian tahu bahwa gak bisa kita hidup sendiri. Bahkan kita awalnya dulu dilahirkan juga tidak bisa sendiri. Adakah orang yang lahir sendiri? Ya, adakah seorang bayi yang bisa memakai pakaiannya sendiri? Tidak. Itu dibantu oleh orang lain. Ya, orang tua kita. Orang tua kita juga butuh orang lain. Dia tidak bisa membuat bajunya sendiri. Dia harus beli dengan pedagang baju. Ya, maka hidup ini adalah tidak boleh merusak hubungan dengan antar sesama manusia. Dan yang keempat, anak sekalian, urgensi beragama, yaitu di dunia ini ada balasan baik dan buruk, ya. Balasan untuk kehidupan bagi umat manusia bukan hanya dirasakan di dunia, tapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi juga dirasakan di dunia ini, ya. Itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari ini ada namanya karma, ya. Karma itu ya mungkin semacam ada balasan dari Tuhan, ya, bahwa perbuatan baik dia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Ya, itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia berbuat jahat, dia berbuat buruk, maka balasannya akan mendapatkan keburukan juga, ya. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat terlebih lagi, ya, terlebih lagi, ya, balasan yang dia rasakan. Tetapi balasan yang ada di dunia ini, ya, kalau kita berbuat baik, kita kadang-kadang merasakan balasannya kebaikan juga. Kalau kita berbuat buruk, kadang-kadang kita juga merasakan balasan keburukannya, ya. Dan jadikan itu sebagai peringatan, ya. Dan jangan sampai kita berlarut dengan keburukan itu, karena peringatan itu bisa akan berubah menjadi azab. Yang saya maksud dengan balasan, ya, azab di atas dunia. Nauzubillah min zalik. Ya, sudah banyak cerita tentang balasan orang-orang yang mati dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, ya, bahwa ajaran agama ini mengandung nilai-nilai etika, adab yang memproteksi manusia selama 24 jam tadi yang Bapak sampaikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Bagaimana manusia bangun tidurnya, ya, bangun tidurnya harus berdoa, ya, harus bersuci, membersihkan, ya, kemudian dia harus menjaga kebersihan. Mandi itu adalah ajaran dari agama, ya, mencuci, bahkan mencuci tangan sekarang, karena berhubung ada wabah penyakit ini juga adalah bagian agama, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, bagaimana kita menghadapi pagi, ya, itu ada zikir pagi. Bagaimana kita harus keluar rumah supaya kita diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita harus berkendara supaya perjalanan kita berkah dan penuh dengan keselamatan. Itu semua diatur dalam agama. Tidak ada kita dapatkan dengan nilai-nilai yang lainnya, hanya dalam beragama. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kita semangat kembali untuk menanamkan dalam diri kita ajaran-ajaran agama yang kita miliki, karena agama itu sangat mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Diharapkan peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang baik, maka dia menjadi peserta didik yang baik pula di sekolah ini, ya. Diharapkan dia berhasil di sekolah, berhasil di masyarakat, berhasil di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan, ya. Semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan, keceriaan, tetaplah meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas kekurangan. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.